apakah birokrasi itu membuat apa ya? Lebih lamban? Saya harus katakan iya. Ini juga penting ya. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi wali kota. Oke. Jadi intinya gini, we are invite the young people to get involved gitu loh. Misalnya kami juga menjanjikan insentif guru gitu. Malam ini saya ada di rumah jabatan Wakil Wali Kota Tarakan. Suasana tenang tentunya membawa banyak cerita dan juga tantangan yang dihadapi oleh sosok pemimpin yang baru 2 bulan menjabat ini, Bapak Ibnu Saud Is. Kita akan ngobrol santai dengan beliau terkait transformasi bagaimana seorang politisi menjadi pejabat eksekutif. Dan tentunya idealisme dan realitas birokrasi. Kita akan juga mendengar bagaimana seorang pendatang berhasil terpilih menjadi pemimpin kota ini. Saya Rina Chandra, eksklusif untuk Sosok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Apa kabar Mbak Rina? Baik, alhamdulillah. Bapak, kerasan ya? Di rumah jabatan. Kerasan nggak kerasan harus kerasan. Kerasan ya, oke. Sudah 2 bulan ini Pak ya, nggak kerasa. Ya. Oke, bisa kita ngobrol-ngobrol Pak? Silakan, baik. silakan. Ya, beginilah keadaan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak udah diterima khusus di rumah jabatan. Nggak khusus juga sebenarnya. Semua orang boleh datang ke sini. Sepanjang saya ada dan sepanjang urusannya memang pas gitu. Ya, langsung saja Pak Ibnu. Ya. Bapak dikenal sebagai politisi. Kemarin menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Kalimantan Utara gitu. Betul. Dan sekarang harus beralih menjadi seorang birokrat gitu. Nah, gimana nih Pak rasanya? Dari semula mungkin yang suka mengkritik, jadi sekarang mungkin harus dikritik begitu. Yang pertama penting diluruskan, bukan beralih. Saya masih ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Kaltara. Nah, memang harus ada adaptasi di sana sini ketika misalnya berada di struktur kekuasaan di eksekutif. Ya seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya sebelumnya mengkritik, sekarang ya harus memastikan diri bahwa bisa menerima kritik. Gitu. Dan bagi saya sebenarnya kritik itu kan by nature memang ada. Ya. Kalau orang Muslim itu ya sunnatullahnya begitu. Memang harus ada yang mengingatkan kita. Mengingatkan itu kan penting karena kita, kecenderungan kita itu merasa benar, selalu begitu. Anak-anak manusia ini kan begitu ya. Nah, maka penting kita untuk ada yang mengingatkan. Dan yang mengingatkan tuh orang yang harus kuat, orang yang lebih tinggi dibanding kita. Misalnya orang tua kita, atau guru kita. Nah, dalam kasus politik misalnya, ya itu rakyat. Gitu. Mereka pemilik pemilik sahamnya kan. Jadi itu normal dan itu mekanisme yang tersedia di dalam demokrasi dan kita harus terbiasa dengan itulah. Jadi apa Pak perbedaan yang paling mencolok sekali semula duduk sebagai anggota dewan dan sekarang sebagai seorang eksekutif begitu? Ya, perbedaan yang paling menonjol adalah kalau kita di DPRD itu kan kolektif kolegial, itu ciri utamanya ya. Maka istilahnya juga yang digunakan kan kalau di parlemen itu kan ketua. Kalau di eksekutif kepala. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kepala daerah dengan ketua DPRD. Kalau ketua dia tidak dapat mengambil keputusan sendiri.
dia harus merupakan keputusan seluruh atau sebagian besar 50% lebih dari anggota DPRD itu. Begitu juga di organisasi seperti di Gerindra. Saya kan ketua. Ketua Gerindra itu tidak bisa mengambil keputusan. Oke. Keputusan Gerindra itu harus berdasarkan rapat di Partai Gerindra gitu. Tapi dalam konteks melayani masyarakat enak mana nih Pak? Wah ini pertanyaannya saya rasa yang kurang tepat. Enak mana? Sebenarnya saya rasa terminologinya itu bukan enak atau tidak. Ya. Tentu saja, frankly speaking ya, kalau untuk maksimalnya pelayanan dipastikan pasti di eksekutif itu jauh lebih maksimal. Menyentuh begitu langsung ke rakyat. Ya kira-kira gambarannya begini ya, kalau dalam perumpamaannya itu kalau di dalam ajaran orang Islam itu begini, selemah-lemahnya iman itu adalah kita kalau melihat sesuatu yang salah itu dengan hati gitu. Oke. Maksudnya dengan hati itu contoh konkretnya gini. Misalnya ada batu di jalanan, tapi kita tidak punya tangan karena buntung, kita tidak bisa ngangkat. Ya. Tapi juga kita tidak bisa bicara karena bisu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ada orang yang melihat itu batu dan memindahkan. Oke. Itu berarti kita masih peduli, tapi hanya bisa berdoa. Dengan hati maksudnya ya. Berarti dengan hati. Lalu kekuatan yang kedua, yang lemah kedua itu adalah dengan lisan. Nah, itu yang DPR tadi. Ya. Maksudnya DPR itu gini. Ada batu, tapi dia tidak bisa dengan tangannya. Dia dengan lisannya. Dia ngomong lah. Oke. Itu tolong diangkat. Ya. Begitu nggak diangkat, dikasih tahu lagi. Atau diajak orang bicara banyak-banyak. Ya. Nah, eksekutif itu yang paling tinggi. Kalau kamu melihat ketidakbenaran, maka lakukan dengan tanganmu gitu. Execute. Jadi kalau misalnya gini, ada batu tadi. Kalau tadi kan ada yang cuma berdoa supaya ada yang lihat. Ada yang dengan ucapan, lisan, yaitu di DPR lah. Kalau di eksekutif kan itu ada batu. Wali kota kan tinggal panggil. Bisa dipindahkan begitu ya? Saya mau itu batu udah nggak ada, turun nanti PU atau misalnya taman ya turun DLH misalnya. Ya. Maka hampir-hampir saat itu dikatakan beberapa waktu kemudian langsung hilang itu batu karena langsung ditindak gitu. Ya. Jadi kalau bicara efektivitas, jelas kalau di eksekutif itu efektivitasnya itu tinggi. Lebih tinggi ya. Oke. Jadi Bapak bisa langsung action begitu ibaratnya. Betul. Oke, saya kembali coba ke janji politik Pak. Dalam posisi yang sekarang, apakah yang terasa lebih membebani dalam tanda petik janji politik atau kewajiban administrasi Pak? Apa yang membebani? Ini juga pertanyaan. Sebenarnya itu bukan beban ya. Tidak beban ya? Kalau beban itu kan gini ya, datang kita tidak pernah berharap itu ada dan datang, bebanlah dia. Ya. Tapi ini kan kita yang menginginkan. Oke. Kita mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu itu kita rumuskan ke dalam program-program yang umumnya disebut visi misi tadi kan. Oh di sektor pendidikan apa, guru apakah ada insentifnya atau tidak, kita berikan insentif misalnya. Nah dari yang kita temukan dari kebutuhan masyarakat itu, yang kita rumuskan ke dalam program itu yang kemudian kita janjikan ya. Nah jadi kami membuat janji itu pastilah yang terukur ya, yang kira-kira sudah kami pastikan insya Allah bisa kami lakukan, ya? Bisa kami lakukan. Artinya yang make sense aja, bukan yang mengawang-awang. Jadi insya Allah itu bukan beban, tapi itu memang merupakan tanggung jawab kami yang harus kami buktikan. Gitu. Jadi singkat kata beginilah, kami akan melakukan pekerjaan ini sesuai dengan sumpah yang kami ucapkan dan dengan sukacita lah, dengan riang gembira lah, supaya tidak kalau dibebani itu kan
seolah-olah apa ya, tertekan. Ya. Enggak. Kita tidak tertekan. Kita melakukan ini dengan senang hati, Oke. dengan riang gembira. Dengan demikian kita berharap resonansi dari keceriaan itu bisa memberi efek yang Positif. positif gitu ya? Oke. di masyarakat juga. Baik, Bapak, di luaran ada yang ngomong bahkan mungkin mengalami namanya dunia birokrasi itu dikenal lamban. Bahkan ada yang bilang kenapa harus dipercepat kalau bisa diperlambat. Ini guyonannya ya Pak ya. Ya. Kemudian sebagai mantan legislator dan juga ketua partai, apakah saat ini Bapak merasa semacam tertantang begitu atau Bapak merasa tereliminasi dalam tanda petik? Kalau di pilihannya merasa tertantang atau tereliminasi, saya rasa lebih pada tertantang lah ya. Tertantang ya, oke. Tapi yang pertama yang ingin saya komentari dalam hal ini bahwa apakah birokrasi itu membuat apa ya lebih lamban? Saya harus katakan iya. Gitu ya. Menurut saya iya. Mungkin karena saya termasuk kategori new kid on the block di dalam pemerintahan ini. Iya. Tapi terasa, jadi sesuatu yang seharusnya kita di swasta bisa diselesaikan hari ini. Tidak bisa. Itu di pemerintah itu sulit. Ya. Ya, ini aku katakan apa adanya ya. Iya. Jadi misalnya kita mau ada masalah. Sudah jelas misalnya itu masalahnya anggaplah pipa patah. Iya. Sudah jelas pipa patah. Tidak bisa di-action. Harus dipoto dulu, habis dipoto dikirim. Ya, yang sudah dikirim melihat lagi di sini ada lagi beberapa pihak yang harus memberikan approve. Sampai itu harus dilakukan dan bisa-bisa dilakukan itu sudah hari keempat. Oke. Nah, bagaimana kalau dilakukan right away seketika? Ya melanggar juga. Memang harus begitu prosedurnya. Terlalu banyak aturan gitu. Dan Bapak mau katakan bahwa Bapak sekarang lagi menyelamin untuk proses itu begitu, antara tarik-menarik nih. Mau Bapak terikut dengan mekanismenya itu tadi atau Bapak akan membuat satu dobrakan yang mau tidak mau cepat? kalau sekarang ini kan karena itu yang sedang ada aturannya memang begitu, ya mau tidak mau itu yang dijalankan. Oke. Atau dengan bahasa lain ya saya harus beradaptasi kan. Yes. Karena memang begitu aturannya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi kan harus dijalani. Kira-kira kan begini ya, kalau kita mau sukses katanya bekerjalah di bidang yang kamu cintai. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa bekerja di bidang yang kamu cintai, maka cintailah pekerjaanmu. Oke. Ya. Kalau yang paling enak ya bekerja di bidang yang kita cintai, misalnya Ronaldo. Ronaldo ini dulu diancam ibunya pun kalau main bola kamu dipukul, tetap dia main bola walaupun dipukul. Ya. Tiba-tiba datang Real Madrid menggaji 1 triliun. Ya makin gila dia latihan hari-hari, wong nggak dibayar aja sebenarnya dia memang gila bola kan. Ya. Nah, tapi most of the time orang-orang bekerja tidak pada bidang yang dia suka. Oke. Sukanya main bola, tapi mendaftar di ASN, lulus. Hobinya main bola, tapi akhirnya dia menjadi pegawai negeri. Ya. Apa yang terjadi di kantor? Begitu ada waktu sedikit luang, dia main game bola. Oke. Karena dia sebenarnya gila bola, bukan orang yang hobi di sektor public servant. Ya. Tidak. Nah, jadi pilihannya itu. Mau tidak mau kita mencari cara atau poin-poin mana yang kita bisa jatuh cinta dengan pekerjaan itu. Dan itu harus dilakukan. Karena dengan kita mencintai pekerjaan itu, maka kita merasa tidak bekerja. Oke. Kalau kita merasa bekerja, saya rasa sulit kita mencapai target. Karena orang yang bekerja pasti dia berdasarkan jam. Oh, sudah jam 4 aku harus berhenti. Di luar itu saya harus lembur. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan itu, seperti orang yang mencintai main domino, disuruh pulang istri juga, tetap juga main domino sampai subuh. Ya. Nah, itu yang sedang saya upayakan dengan sungguh-sungguh agar betul-betul jatuh hati dengan pekerjaan ini gitu. Ya, Bapak sekarang Pekerjaan melayani
publik ini. Ya, berarti sekarang Bapak mau katakan bahwa Bapak sedang berada pada fase itu ya, Ya, mencoba ya. mencintai dunia baru dalam tanda petik. Betul. Oke, Pak Ibnu, kita coba beralih ke Gerindra ya. Dengan 5 kursi di DPRD kemarin, tentunya kuat lah ya Gerindra. Apakah ini berarti akan ada pengaruh partai yang masuk nanti ke dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, khususnya Tarakan? Begini ya, saat kewajiban kepada negara dimulai, maka kewajiban kepada partai itu dengan sendirinya kan harus berakhir. Gitu. Oke. Ya. Nah, jadi pengaruh partai kepada kebijakan kami di Pemkot Tarakan itu tidak ada. Oke. Tetapi kalau pengaruh anggota DPRD ada. Nah, anggota DPRD itu ya anggota-anggota berbagai macam partai kan. Yeah. Apalagi kami kan semua partai mengusung kami gitu. Oke. Nah, tapi percayalah bahwa partai-partai itu, partai apapun yang ada di DPRD Kota Tarakan itu kan, semuanya kan sebenarnya keinginannya kan mengabdi kepada masyarakat Kota Tarakan. Apabila kemudian ada mereka meninggalkan masyarakat, ya dia juga akan ditinggalkan kan partai itu. Misalnya Partai Gerindra ada kadernya hanya memperkaya diri, pasti Gerindranya akan ditinggalkan oleh voters. Nah, saya rasa semua anggota dewan yang ada itu niatnya setidak-tidaknya dia ingin bertahan di sana. Berarti dia juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi dapat dipastikan insya Allah bahwa memang kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan, mau provinsi, mau kota, pastilah ada pengaruh dari DPRD. Oke. Nah, karena memang begitu mekanismenya, kita misalnya menetapkan APBD, kan harus melibatkan DPRD. Ya. Undang-undang mengaturnya demikian. Kalau yang dimaksud itu, adakah pengaruhnya DPRD? Pasti. Tapi kalau pengaruh partai tertentu, misalnya seperti saya, adakah pengaruh langsung Partai Gerindra ke dalam program? Ya tidak ada. Oke. Tidak ada. Karena ini kan milik bersama, milik masyarakat. Jadi kita harus, yang kita wujudkan itu adalah janji politik kami yang sudah disusun dalam bentuk visi misi. Itu yang harus dijalankan bekerja sama dengan kawan-kawan bapak-bapak kita yang ada di DPRD Kota Tarakan. Juga DPRD provinsi, kan kita harus saling harus saling sinergi lah. Ya. Oke, Bapak ngomong provinsi, saya teringat Bapak pendatangkan, kemudian kemarin di posisi terakhir di Kaltara. Kenapa sih Pak harus dalam tanda petik turun level masuk ke kota? Apakah ini bagian dari strategi politik atau hanya sebatas panggilan jiwa? Begini ya, kalau kita mau mengabdi itu kan sebenarnya tidak ada turun atau naik. Oke. Ya. Pertama, saya dulu kan di DPRD, berarti kan kira-kira lawmaker lah bidangnya ya, pembuat perda. Nah sekarang ke eksekutif, jadi menindak dari hasil dari apa yang kita sebut produk-produk legislasi itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di kota, tapi kan levelnya beda, maksudnya bidangnya beda. Ini semula di legislatif, sekarang di eksekutif. Lagipun kita juga harus realistis. Saya harus katakan itu bahwa ya ini kalau ini ada kaitannya dengan partai ya. Kan kami di Gerindra, gubernur kan dari Gerindra. Masa saya bertarung sesama Gerindra, kan itu it simply doesn't make sense. Oke. Jadi yang paling make sense adalah ya saya ke kota, dan saya rasa itu normal karena Gerindra di Kota Tarakan juga alhamdulillah ditakdirkan Yang Maha Kuasa pemenang. Jadi saya rasa tidak berlebihan lah kalau misalnya kemudian Gerindra menawarkan kadernya. Saya rasa itu simple logiknya masuk lah itu. Oke. Terus kalau yang saya baca, Bapak berasal dari Berau, lahir di kota Berau ya. Terus kenapa sih Pak
tidak memilih untuk, mohon maaf, pulang kampung halaman untuk berkiprah di sana, tetapi justru memilih ke kota Tarakan di Kalimantan Utara ini? Begini, saya lahir di Berau, ya, Kalimantan Timur. Yang mana dulu Tarakan ini juga adalah Kalimantan Timur. Oke. Ya. Bagian Betul. dari Kaltim. Oke. Jadi istilah yang harus digunakan itu sebenarnya bukan pulang kampung atau kan dulu kampung ini satu kampung dulu yang namanya Kalimantan Timur. Istri saya dari Nunukan, kelahiran Nunukan. Saya sendiri keluarga banyak di Tarakan. Karena memang dulu kan memang ini satu bagian ya, Iya. Sama-sama Kalimantan Timur. Sebelum berpecah menjadi Kaltara gitu. Betul. Ya maksud Bapak. Oke. Jadi saat Kaltara terbentuk, saya ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk memimpin Gerindra di provinsi yang baru Kaltara. ketika itu. Oke. Nah, jadi bukan saya baru ke sini karena mau maju di Tarakan kan. Jadi saya udah di Kaltara sejak 2014. Sekarang 2024 kemarin ya, proses pilkada. Jadi saya sudah di Kaltara almost 10 years kan. Nah, itu yang pertama. Dan istri saya sendiri orang Nunukan. Saya terhubung dengan daerah ini sudah sejak lama karena dulu kan Berau itu sendiri termasuk yang dikatakan Kaltim bagian utara. Yeah. Kaltim bagian utara. Jadi karena saya sebelumnya sudah memimpin Gerindra di sini jauh sebelum saya maju, malah akan aneh kalau misalnya saya ketua Gerindra di Kaltara, kok maju di Berau? Oke. Nah, itu malah aneh itu Yeah. malah aneh. Yang masuk akal itu ya karena saya ketua Gerindra Provinsi Kalimantan Utara dan pengalaman saya juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ketua Komisi 2 ketika itu di Kaltara juga. Oke. Jadi yang paling linear cara berpikirnya ya di Kaltara karena saya anggota Dewan Provinsi Kalimantan Utara angkatan pertama. Jadi kami tahu persis apa-apa yang sudah kami lakukan, apa produk peraturan-peraturan daerah yang kita buat, termasuk membuat prosda segala macam itu di angkatan kami semua. Jadi itu juga yang menjadi modal ketika mau maju di Kota Tarakan ataupun di provinsi misalnya, karena punya dasar sejak awal. Oke. Justru kalau bukan di sini, kalau bukan di Kaltara, malah nggak tahu apa-apa kan kita. Oke. Nah, gitu. Sekaligus ini menjawab pertanyaan netizen gitu ya, ketidaktahuan mereka tentang sosok Ibnu Saus begitu. Oke, Bapak, kemudian ada pendapat yang sinis menyebut bahwa Bapak pendatang, apapun itu ya Pak ya, kemudian bukan putra daerah. Kok kini jadi pemimpin? Tanggapan Bapak soal ini? Begini, yang harus ditanyakan juga itu, yang dimaksud pendatang itu apa gitu? Itu dulu. Kalau pertanyaannya, apakah maksud Anda juga Pak Paliwang itu pendatang? Kalau saya dibandingkan dengan yang ada, saya kan malah orang Kalimantan. Oke. Tapi saya tidak mau bicara ke sana ya. Ya. Karena saya tidak pernah suka orang itu dinilai dari sisi primordialismenya gitu. Oke. Harusnya orang itu dinilai karena kapabilitasnya, Kompetensinya begitu. Ya? kompetensi, kualifikasinya gitu. Karena kalau itu yang kita lihat, ya kita sebenarnya mundur kan, mundur jauh. Nah, kalau begitu kan semua akan dipertanyakan. Oke. Bupati Nunukan siapa gitu? Gubernur siapa gitu? Ya. Lah, saya rasa itu pertanyaan yang kondisi yang bisa toksik, beracun. Saya justru kalau misalnya dari sisi itu sebenarnya saya mungkin akan diuntungkan kalau membuka garis misalnya saya dari mana.
Tapi justru itu menurut saya membuka apa ya, luka. Oke. Ya, lalu untuk apa ada Sumpah Pemuda? Ya. Kalau misalnya orang Sulawesi nggak boleh di sini. Orang yang berdarah Sulawesi tidak boleh ada di Tarakan. di Kalimantan Utara. Ya. Nah, apa itu yang kita inginkan? Saya mau flashback ya. Dahulu kala kita itu berjuang itu sulit. Mengapa? Karena kita waktu itu menggunakan daerah. Kedaerahan. Ada yang namanya Jong Java, Ya. Jong Celebes, Jong Malukas, macam-macam. Ya, betul. Sampai kemudian orang-orang itu berpikir ini sulit. Bersepakatlah mereka yang kemudian sangat terkenal. Kesepakatan mereka itu disebut dengan Sumpah Pemuda itu. Ya. Kalau tidak salah mereka akhirnya bersepakat berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau saya tidak keliru juga mereka bersepakat bahwa mereka bertumpah darah satu Indonesia. Supaya singkat, akhirnya dicapailah kemerdekaan itu. Lalu hilanglah organ-organ kedaerahan itu. Dihilangkan menjadi tergabung, kalau saya tidak keliru, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Ya, KNPI. Jadi yang dimunculkan kemudian organisasi-organisasi yang profesional, berdasarkan profesi. Ya. Ikatan dokter, siapapun yang dokter boleh masuk. Mau dia Papua, mau dia Bugis, masuk. Ya. Mau dia Banci, kalau dia dokter bisa masuk. Nah, jadi ketika kita kembali membahas itu, itu artinya sampai akhir zaman, ila yaumil qiyamah, Presiden Indonesia itu pasti Jawa. Oke. Nggak akan bisa itu non Jawa karena ya mereka paling banyak kan. Ya. Nah, tapi saya sendiri berpandangan tidak begitu. Harusnya itu harus berdasarkan kualifikasi. Oke. Kita tidak boleh membedakan orang yang tidak bisa memilihnya gitu loh. Misalnya dulu waktu lahir memilih jadi perempuan apa enggak? Enggak. Tidak bisa memilih, Pak. Terus dulu bisa milih nggak mau lahir dari mana? Milih orang tuanya, maksudnya bapaknya saya maunya misalnya Joe Biden. Iya. Nggak bisa Keren kan? sekali, Pak, kalau Joe Biden. Ya kan? Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi orang yang tidak bisa memilih, dia sudah terlahir begitu. Lalu kita judge, dia nggak bisa, dia tidak boleh. Oke. Nah, Baik. jadi itu yang saya maksud diskriminatif. Ya. Kalau misalnya di Kalimantan harus orang Kalimantan, lah itu toksik. Oke. Akibatnya nanti di daerah lain juga misalnya di Jawa, dia nggak boleh orang selain Jawa gitu. Ya, oke. Nah, kita kembali ke zaman batu nanti. Saya berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dipilih itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu kelebihan ataupun kelemahan. Oke. Harusnya yang bisa menjadi kelebihan dan kelemahan itu haruslah kualitas. Nah, karena kualitas itu dapat dipilih, dapat di-create, dapat di-develop. Oke. Tapi kalau suku, bagaimana kita mau memperbaikinya? Iya. Akhirnya kita harus mengakui, wah pantas saja kita harus kalah dengan misalnya orang Tiongkok. Kita tidak bisa bersaing karena kita bukan Tiongkok gitu. Ya. Nah, contoh-contoh seperti ini penting saya utarakan agar kita memproteksi putra dan putri kita itu dengan ilmu pengetahuan, dengan skill, dengan kualifikasi, bukan dengan embel-embel primordialistik. Yeah. Itu yang sebenarnya tradisi yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, super sekali Pak Ibnu. Pak, saya jadi ingin tanya nih, sebenarnya cita-cita Bapak apa sih waktu zaman muda? Ini juga penting. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi wali kota. Oke. Saya juga tidak pernah bercita-cita mau
yang ada di kepala saya itu adalah bagaimana ingin mengabdi kepada orang banyak. Ya kalau bahasa orang sekarang kan saya kepada bangsa dan negara, sebenarnya saya ingin bermanfaat. Ingin bermanfaat. Ya. Apa yang ada dalam benak seorang Ibnu Saud kecil waktu itu? Ya itu tadi saya ingin bermanfaat. Contoh konkretnya Pak? Karena kan di agama yang saya anut itu kan, manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang paling sial, yang paling dihindari itu adalah orang yang paling menjadi beban bagi orang lain. Nah, jadi setiap dia ada bikin masalah, itu yang paling dihindari. Nah, saya pengen bermanfaat bagi orang banyak, bagi keluarga sendiri. Saya ingin ada manfaat gitu loh. Jadi kalau bahasa gampangnya ya berarti kan ingin mengabdi gitu. Secara teknis saya pernah bercita-cita waktu kecil tuh pengennya malah kalau yang teknis ya, pengennya jadi pilot. Nah. Ya. Tapi Sekarang malah menerbangkan kota Tarakan, Pak, bukan menerbangkan pilot pesawat itu kan ya. juga mengendalikan ya. Mungkin ya akhirnya bagaimana mengendalikan merumuskan kebijakan-kebijakan kota ini agar bisa seperti yang diinginkan sebagian besar masyarakat. Oke. Tapi setidaknya kan saya sudah jawab bahwa saya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Kalau cita-cita yang paling yang bisa saya katakan waktu kecil sebenarnya ada keinginan mau jadi pilot. Jadi pilot ya. Tapi somehow itu tidak terjadi gitu. Bahkan Bapak kuliah di Unmul di sarjana Saya sastra Inggris. sastra Inggris. Kenapa bisa nyasar sampai ke situ, Pak? Dari seorang pilot menjadi sastra Inggris. Itulah kalau katanya Pak Luhut Panjaitan itu mungkin ada bukunya apa itu ya? Mystery of Life. Oke. Mungkin itu ya misterinya. Karena waktu itu saya sakit. Lulus SMA di Berau. Saya kan orang sudah kuliah hampir 2 bulan tuh. Baru saya masuk. Nah, saya tahunya itu sebenarnya ini banyak yang tidak tahu dan mungkin belum pernah saya katakan. Ya. Apa itu, Pak? Saya kan pengennya tuh kemudian, yang kecil tadi kan mau jadi pilot. Sekarang lulus SMA. Ada perkembangan yang paling mungkin kayaknya saya pernah berpikir juga mau jadi diplomat. Oke. Berarti ada hubungannya kan ada dengan. hubungannya. Oke. Nah, diplomat itu, jurusan itu, seingat saya adanya di ABA. Oke. Di Akademi Bahasa Asing, Bahasa ada di Asing. Makassar, dulu namanya Ujung Pandang, Ya. dan di Jakarta. Tapi karena saya sakit 2 bulan itu, jadi tidak bisa ke sana. Akhirnya pilihlah di provinsi sendiri, Ya. masuklah di Unmul. Tapi kan karena saya sakit, itu cuma utusan yang mengurus gitu ya. Jadi kalau ABA itu Akademi Bahasa Asing, berarti mungkin bahasa Inggris kira-kira gitu ya. Ya. Bayangan yang ngurus ini. Jadi dia masukkan ke Unmul, ya pokoknya bahasa Inggris. Jadi waktu kuliah pertama saya juga heran loh, kenapa kuliahnya waktu itu berbahasa Indonesia. Terus mata kuliahnya itu pengantar ilmu pendidikan. Oh, bingung juga loh, ini rupanya saya itu bahasa Inggris. Tapi di pendidikan. Oke. Makanya gelar kesarjanaan saya itu sarjana pendidikan. Tapi apapun itu tidak ada yang sia-sia ya, Pak ya? Oh, tidak. Saya tidak menyesal itu. Itu yang saya katakan tadi, misteri ya. Oleh karena itu, saya jadi aktif berorganisasi. Oke. Ya, karena masa kita mundur kan sayang juga. Akhirnya berorganisasi lah, baik di kampus maupun di luar. Di anak-anak muda NU saya kan ikut orang tua ya NU lah ya. Ya. Jadi saya juga ikut-ikutan aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam. Terus lulus itu juga saya di Ansor, bahkan saya pernah jadi pimpinan Ansor Kalimantan Timur ya. Oke. Nah, seandainya saya kuliahnya benar di jurusan diplomat internasional, saya rasa saya tidak akan masuk ke Organisasi tadi. PMI tadi.
atau ke Ansor. Tapi kalau saya tidak ke PMI dan ke Ansor, saya rasa saya tidak ke politik. Oke. Karena takdir ternyata terlukis di langit itu. Tahun 99 terjadi apa yang disebut-sebut sebagai era reformasi, di mana kemudian para kiai NU di PBNU melahirkan sebuah partai politik. Nah, dari situlah ada PKB segala macam ini, kami terbawa ke sana. Itulah asal muasal kemudian masuk ke politik gitu loh. Oke. Jadi ke politik itu tidak dicita-citakan. Boleh dibilang kecelakaan gitu, Pak? Oh, kalau kecelakaan enggak. Artinya begini, takdir menuntun saya ke situ gitu loh. Oke. Karena saya aktif di organ-organ Organisasi. NU tadi, kemudian NU kok tiba-tiba membuat partai. Nah, akhirnya masuklah di politik itu. Ya. Akhirnya itu juga yang mengantar saya sampai ke Kaltara, dan sekarang setidaknya for the time being sekarang malah di Pemkot Tarakan gitu. Duduk sebagai wakil wali kota Tarakan. Oke, Bapak, mumpung ngomongin soal masa lalu, masa muda dan sebagainya, Bapak gimana sih Bapak melihat peran generasi muda saat ini dalam konteks pembangunan khususnya kota Tarakan? Apakah saat ini pemuda sudah dirasakan cukup dilibatkan dalam mengambil segala kebijakan ataupun program-program yang ada yang saat ini dijalankan oleh pemerintah kota? Ya, kalau dari kita, dari program ya, kan belum dapat diukur nih. Karena sedang berproses ya. Baru 2 bulan. Tapi gitu, kalau Pak. dalam program itu jelas kita melibatkan semua unsur termasuk di dalamnya pemuda ya. Tapi saya ingin perspektif saya, bukan perspektif Pemkot lah ya. Oke. Dalam pandangan saya, harusnya pemuda itu jangan menunggu dilibatkan. Oke. Harus melibatkan diri. Itu bahasa sopannya lah, bahasa sopannya. Kalau bahasa ekstrimnya begini, pemuda itu harusnya merebut dong. Masa mau menunggu jatuh dari langit? Kita kan bukan orang tua, kita masih punya energi, punya tenaga, punya kapasitas. Ya. Ya kita harus struggle for it, harus kita grab, harus kita cengkram gitu. Jadi kalau berharap, ini bukan sebagai wakil wali kota ya, saya mewakili perspektif saya, bagaimana seharusnya pemuda, harusnya merebut gitu. Oke. Dengan semua energi yang ada, bukan menunggu ada keberpihakan dari pihak-pihak, apakah itu korporasi, apakah itu pemerintah misalnya. Nah, apalagi kalau kemudian seperti yang kami siapkan di dalam program kami, kita menawarkan program-program yang bisa diakses atau accessible bagi anak-anak muda. Jadi kalau misalnya dari pihak pemerintah ada program, tapi di sini juga memang eager untuk dapat itu, kan akan terjadi sinergi. Ya, klop begitulah. Ya, harusnya. Jadi idealnya menurut saya, selain ada affirmative action atau affirmative program dari negara, tapi anak muda juga harus progresif. Kalau tidak progresif, seharusnya bukan anak muda namanya dong. Oke. Ya, nunggu. Tapi kan generasi sekarang generasi mageran, Pak. Pas. Saya itu jargon yang bersiko. Bisa-bisa kalau saya, untungnya yang ngomong itu Anda. Kalau saya, bisa di demo saya itu. Oke. Karena mengatakan mager itu malas gerak kan? Malas gerak, Pak? Saya rasa enggak lah. Enggak ya? Oke. Anak-anak muda sekarang ini nggak ada yang mager ya. Bedanya memang ada perbedaan suasana, ada perbedaan ekosistem, dan ada perbedaan perbedaan cara memandang dunia gitu.
Dulu orang itu prinsipnya kalau mau hidup harus bekerja keras. Oke. Maka kan bekerja keras itu hubungannya fisik, berarti gerak kan. Tidak boleh mager kan. Oke. Tapi kan sekarang banyak juga orang itu yang bisa menghasilkan banyak uang misalnya kalau hubungannya dengan uang. Dia cuma di dalam kamar pegang gadget. Ya, digitalisasi gitu. Nah, bahkan ada orang yang bekerja setengah mati di pelabuhan, mengangkat semen satu hari kalau dihitung mungkin mau 1.000 ton ya, mulai pagi sampai malam. Oke. Penghasilannya katakanlah 6 sampai 7 juta, itu yang top ya. Nah dia cuma main-main gadget gitu, senyum-senyum, hi guys, apa gitu kan. Kok dia ada uang? Rupanya itu apa istilahnya? Content Monetize creator. ya? Iya. Monetisasi. Ya, jadi monetisasi kalau bahasanya ya. Iya. Loh kok dia cuma ngoceh sana, ngoceh sini, senyum-senyum. Loh, rupanya dia dibayar menggunakan US dollar gitu loh. Oke. Nah, mungkin perspektif kita, mager dia kok dia di kamar mulu. Rupanya di kamar itu dia Menghasilkan. Nah, saya merasa mungkin yang bisa mengerti dunia mereka, ya adalah mereka. Lalu apa fungsinya negara? Ya kita mensupport dengan regulasi. Oke. Jadi sekali lagi, saya berpandangan, memang cara mereka memandang dunia dengan cara generasi sebelumnya berbeda. Uang aja, anak-anak sekarang punya uang yang bukan uang gitu loh. Oke. Misalnya Bitcoin. Yes. Itu kan bukan uang, tapi apa ya, banyak anak-anak muda yang kaya dan memiliki barang-barang elektronik yang high-end. Ya. Dengan bermain itu tadi, Bitcoin itu, aku aja nggak paham itu. Apa itu Bitcoin? Karena yang saya tahu uang itu harusnya ya uang-uang konvensional, rupiah, rupiah, baht, peso, US dollar, ya yuan. Oke. Nah, jadi saya rasa memang setiap zaman itu memang melahirkan putranya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang bisa mengerti, ya, memahami di era sekarang ini, ya memang anak-anak itu. Saya satu lagi contoh ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini marah. Kenapa anakmu itu main HP terus gitu? Semula saya pikir juga, ya ini kapan belajarnya anak ini, kok main HP aja. Tapi ternyata memang di zaman ini bukunya itu ada di HP. Ya. Nah, jadi kalau kita larang dia pakai HP, nggak bisa karena gurunya mengajar melalui HP. Ada yang namanya misalnya aplikasi Classroom atau apa gitu. Ya. Akhirnya loh, oh ternyata harus. Jadi susah kita membedakan dia main games atau Sedang belajar. ya atau sedang belajar. Nah itu tantangannya, harus ada bukan kontrol ya, harus ada keterlibatan aktif dari orang tua kepada anaknya supaya bisa menjembatani Ya. Jurang yang lebar antara pemahaman orang tua yang masih hidup di masa lalu dengan yang sekarang sudah hidupnya itu, negara aja sudah nggak punya batas bagi mereka gitu loh. Oke, kita kerucutkan di Kota Tarakan, Pak. Untuk konteks generasi muda yang ada di Kota Tarakan, ruang apa yang diberikan oleh Pemkot untuk yang Bapak sebut tadi, generasi digital, generasi milenial yang sangat melek teknologi? Ya, makanya kan kalau kita lihat program kita di Kota Tarakan ini kan ingin menjadikan Tarakan ini sebagai kota yang cerdas. Ya. Kita Indonesia kan, dulu kan sebelumnya, periode yang sebelumnya kan Pak Dr. Herul itu kan Smart City. Smart City. Ya. Sekarang kita bumikan, kita rubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Kota cerdas, ya smart itu ya cerdas tadi. Ya. Nah, kota yang cerdas ini tentu bertumpu kepada dunia yang sekarang ini, yang serba digital gitu. Nah, program-program ini yang sebenarnya harus dimanfaatkan oleh
anak-anak muda kita. Misalnya ada banyak pekerjaan yang saya rasa bisa hadir atau muncul atau tercipta dari sektor-sektor ini, sektor apa namanya, kreatif, sektor kreatif, dan Pemkot mendorong ini. Bukan sekedar mendorong, kita bersedia untuk misalnya kita adakan pembahasan yang serius dengan melibatkan teman-teman kita yang muda-muda ini. Apa yang menjadi gagasannya? Karena kalau kita yang membuat, misalnya top down, bisa jadi programnya menjadi yang dulu-dulu juga. Nggak cocok begitu kan? Jadi harusnya dari mereka untuk mereka oleh mereka gitu. Saya percaya, Pak Dr. Herul juga percaya bahwa kita tidak bisa memang mengabaikan perkembangan yang ada ini. Sekarang misalnya AI, saya kan nggak paham. Tapi kan ada yang paham tuh anak-anak muda. Nah, itu yang harus kita dorong, dan pemerintah Kota Tarakan menyediakan berbagai macam support untuk kita catch up dengan kemajuan ini. Tentu dengan segala macam kendala yang ada, infrastruktur segala macam sambil kita sesuaikan. Karena untuk bisa mengakses perkembangan ini kan, ya kita harus seluruh daerah kita ini tidak boleh ada blank spot misalnya. Nah, terkait yang begini ini kan kita perlu infrastruktur di bidang telekomunikasi misalnya. Tapi insya Allah kalau ditarakan seharusnya tidak ada kendala ya di Kaltara. Kalau ada kendala ya minor lah, kecil-kecil. Beda kalau di kabupaten kan ada yang di hulu misalnya mungkin belum ada ya. Akses Tapi kalau jaringan dan sebagainya. Kalau di Tarakan saya rasa mostly tercover. Paling yang harusnya 5G mungkin kualitasnya 3G misalnya. Tapi accessible semua gitu. Masih bisa diakses begitu. Jadi intinya gini, we are invite the young people to get involved gitu loh. Keren sekali Pak Ibnu. Bapak, dari tadi saya ngobrol dengan Bapak, banyak hal-hal inspiratif yang saya bisa serap. Tapi ada pertanyaan yang sedikit menggelitik yang saya ingin ajukan ke Bapak. Begini, jika Bapak disuruh memilih jadi pemimpin yang disukai rakyat, tapi dibenci dalam tanda petik oleh partai, atau disayang partai tapi dikritik masyarakat? Ini juga begini ya, partai itu kan milik rakyat ya. Bahkan kalau nggak ada rakyat yang milih, partai itu nggak akan ada. Kan banyak partai yang dibentuk orang tapi nggak kemudian fade away, menguap gitu loh, menghilang. Nah, kalau partai itu sampai ada, berarti kan ada penyokongnya. Ada yang memilihnya. Jadi mendikotomi antara rakyat dengan partai itu menurut saya itu yang keliru. Karena partai itulah sebenarnya yang nyata-nyata adalah perwujudan rakyat itu. Karena kalau tidak ada satupun rakyat memilih, partai itu tidak ada. Nah, yang benar berarti apa? Partai mengikuti kehendak rakyat. Cuman faktanya memang tadi kan pertanyaannya saya memilih yang mana? Loh, partai aja, partai manapun menurut saya memilih akan mengikuti apa maunya rakyat. Apalagi saya, ya pasti itu pilihan yang gampang sekali. Kita harus mengikuti maunya rakyat. Bahkan dalam teori politik kan begini ya. Politician goes where the voters are. Jadi para politisi itu akan datang ke tempat di mana para pemilih itu ada. Maksudnya para pemilih itu ada, ya kepentingannya. Misalnya kalau kepentingannya voters di Tarakan ini maunya sektor perikanan itu harus dikembangkan. Sementara wali kotanya malah mengembangkan misalnya sektor perkebunan. Loh, pasti akan terjadi huru-hara karena
pemilih mau ke kanan, kita ke kiri. Tidak mengabsorb kehendak masyarakat gitu ya. Jadi sekali lagi itu mudah sekali bagi hampir semua politisi di partai politik, dia pasti akan memilih, sebagaimana juga partainya pasti memilih mengikuti kemana arah yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Ya. Masyarakat pemilihnya. Karena kalau tidak, dia pasti akan ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, bisa-bisa bukan hanya ditinggalkan, tapi mungkin akan dihukum. Ya, karena belakangan masyarakat sudah mulai kehilangan trust-nya Pak dalam tanda petik terhadap partai begitu. Jadi ya mungkin tugas Bapak untuk kalau itu sih debatable ya. Apakah rakyat atau publik kehilangan trust-nya kepada partai? Fakta empirisnya mereka memilih. ya. Berarti kan ada trust. Oke. Ya kan? Jadi ada partai yang tidak dipilih, berarti ya partai itu kehilangan trust voters kan, kehilangan trust dari publik. Oke. Malah sebenarnya yang terjadi sekarang ini keterlibatan pemilih itu atau masyarakat itu semakin tinggi. Memang terjadi kekurangan di sana sini, tapi kan demokrasi itu kan bukan tujuan. Ya. Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu adalah alat gitu loh untuk mencapai tujuan. Nah, jadi demokrasi itu bukan barang yang sempurna. Terus akan melakukan perbaikan dan penyesuaian Cair di begitu, Pak, sana ya? sini Oke. gitu. Seiring perjalanan waktu. Jadi saya tidak melihat ada bukti empiris yang mendukung premis tadi bahwa publik kehilangan trust kepada partai politik. Mengapa? Karena malah antara pileg dengan pilkada lebih banyak orang terlibat di dalam pileg ketimbang pilkada. Oke. Ya, kalau kita lihat berdasarkan data ya. Ya. Nah, berarti kan orang antusias. Ya kalau soal tapi karena dia dikasih ini itu Baru mau saya bilang itu. Itu kan warna-warninya, tetapi Ya. pada faktanya orang datang. Oke. Kan bisa saja dia menerima sesuatu dari orang dan memilih tidur di rumah, kan bisa. Ya. Kan pilihan orang kan harus dihormati. Memilih calon, tidak memilih calon, memilih untuk tidak memilih, itu dilindungi semua oleh konstitusi. Jadi walaupun itu banyak juga orang mencibir, wah ini kok golput, tapi kan dibolehkan oleh konstitusi. Oke. Orang yang memutuskan memilih untuk tidak memilih itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Nah, ya bahwa kemudian legitimasi dari pemerintahan yang terpilih itu tidak penuh, tapi faktanya ya sistem mengatur begitu gitu loh. Ya. Jadi saya rasa landscape politik yang ada di setidaknya kalau di Kaltara atau di Tarakan, saya rasa masih lumayan lah. Oke. Saya tidak percaya bahwa ada degradasi trust Terhadap partai begitu terhadap ya. partai. Karena kalau kita lihat animo orang tinggi justru ketika memilih partai. Nah malah waktu pilkada ada dinamika tersendiri gitu. Ya. Oke, baik Pak. Kita bergeser ke isu. Yang paling mendesak Pak untuk konteks Kota Tarakan kan banyak isu nih yang harus dibenahi itu. Apa yang strategi yang maksudnya yang menurut Bapak memang menjadi prioritas untuk diatasi? Kan kalau kami ini kan jelas prioritasnya seperti yang sudah kita daftarkan di KPU melalui visi misi itu. Ya. Jadi ada 20 program. Saya rasa tidak saya kupas satu-satu ya. Ya, boleh. Karena waktu dan itu memang sudah ada Oke. pernah kita sampaikan di kampanye-kampanye. Ya. Tetapi yang paling populer aja ya. Ya. Misalnya program dana RT. Oke. Mengapa itu tetap penting untuk kami lakukan? Tentu pertama karena itu janji politik ya. Tapi itu
programnya akan mengena gitu. Karena di tingkat RT itu di programnya mereka bahas dan ditindak di sana. Berdasarkan pengalaman yang sudah yang lalu, dana RT ini efektif sesuai keinginan mereka. Kalau misalnya dia maunya posyandu ya ke posyandu. Oke. Kalau misalnya maunya dia semenisasi. Jadi program-program itu benar-benar dari bawah ke atas atau bottom up, tidak dari atas ke bawah atau top down, tidak seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Misalnya kami juga menjanjikan insentif guru gitu. Oke. Termasuk yang lagi bukan ramai hanya dibahas nih Pak ya. bukan hanya guru yang menjadi kewenangan kami, misalnya seperti guru SD, SMP atau PAUD, tapi bahkan kami juga merencanakan untuk memberi insentif kepada guru ngaji dan guru sekolah minggu misalnya. Yang itu kan tidak dapat dikatakan di sektor non formal sebenarnya kan. Iya. Itu juga kita janjikan dan karena itu sudah kami janjikan harus kami tepati gitu loh. Karena janji itu adalah utang dan itu harus kami tepati. Ada banyak, tapi misalnya lagi soal sampah. Sampah ini kan kita sudah membangun di di Juwata, tempat pembuangan sampah akhir ini. Dengan tentu pendekatan yang lebih dekat kepada energi hijau. Misalnya sampah-sampah yang bisa di-recycle, kita recycle, tapi sampah-sampah yang misalnya bisa menjadi pupuk atau jika memungkinkan menjadi energi, ya terus kita kembangkan dan itu kita harapkan nanti melibatkan orang-orang yang ada, ahli di daerah kita, supaya bisa juga selain kota kita menjadi lebih bersih, sehat, ya supaya sampah itu diharapkan betul-betul nol gitu loh. Ya. Ya kalau istilah kerennya zero waste. Tidak ada lagi sama sekali yang sampah plastik di recycle menjadi barang baru, jadi bukan sampah lagi namanya misalnya. Terus kalau misalnya sampah-sampah yang bisa organik misalnya, apakah menjadi pupuk cair atau bagaimana? Intinya secara teknis saya tidak memahami itu, tetapi kita secara serius mau menggarap sampah itu misalnya. Oke. Ada banyak sih kalau kita bahas satu persatu karena 20-an program, tapi misalnya lagi kita juga merencanakan akan membangun perkantoran yang terintegrasi di Juwata. ya. Oke. Itu penting karena selain kita ingin pelayanan lebih terpadu supaya ya istilah orang itu kalau ke sana semua urusan bisa selesai di kawasan itu ya. Kalau kadang-kadang orang bilang one gate system lah apa, pokoknya intinya bagaimana kita bisa one stop, semua bisa sentral pemerintahan di situ ya. Selain itu juga berguna untuk pengembangan kota. Karena kalau kita di sini-sini aja menumpuk di sini manusia, pemerataan begitu Pak ya. Sehingga di sini manusia berjejal seperti ikan sarden di dalam kaleng. Sementara sebenarnya ada tanah Pemkot yang sudah ada di beberapa tempat. Bukan baru mau diadakan loh ya. Memang Pemkot udah punya tanah. Nah, kita ingin memaksimalkan itu supaya bisa bermanfaat. Yang kedua, supaya pelayanan itu menjadi lebih efektif dan efisien ketika dia berada di satu compound yang ada di sana. Kalau sekarang ini kan bisa berserakan gitu. Nah, tapi banyak. Tapi kalau saya jelaskan bisa sampai jam 12 malam. Gitu. Apapun itu menarik yang Bapak sampaikan. Semoga semua visi misi tadi bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu Pak. Sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Tarakan? Silakan Pak Ibnu.
Ya, yang pasti begini, tidak mungkin ada satu entitas di bawah kolong langit ini yang bisa menyelesaikan masalah Oke. sendirian. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Artinya, semua yang saya katakan itu membutuhkan dukungan semua pihak. Jadi, tidak mungkin kami bisa berjalan dengan baik kalau tidak didukung oleh DPRD misalnya. Ya. Karena ya mereka kan yang memproduksi bersama kami tentunya perda-perda. Gitu. Oke. Nah, jadi keterlibatan kawan-kawan kita yang di DPRD penting. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi, keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sah dan tertinggi dari kekuasaan. Oke. Kan DPR itu wakilnya mereka. Ya. Kami ini pelaksana mereka. Intinya ya tetap sama-sama bawahannya rakyat. Kan. Oke. Nah, rakyat harus terlibat aktif, mengontrol, memberikan masukan, termasuk terlibat dalam proses pembangunan. Kan ada banyak program, baik yang dari pusat seperti makan bergizi gratis, misalnya. Ada koperasi Koplur Merah Putih. Kalau di Kota Tarakan kan tidak ada desa kan? Ya. Kalau di kabupaten kan ada Kopdes ya. Ya. Kira-kira kalau di kota ini Koplur Merah Putih, di mana semua orang seharusnya bisa terlibat. Sekali lagi intinya ini semua harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama. Karena keadaan dunia sedang tidak baik-baik. Oke. Kita kompak saja belum tentu kita berhasil karena dunia sedang ada kekacauan. Gitu. Ya. Seberuntung-beruntungnya orang waras, lebih beruntung lagi orang gila tapi pegang senjata. Nah ini sekarang ada orang gila di dunia ini, tapi dia pegang senjata. Kita ini kan waras ya. Ya. Datang ada orang bawa senapan mesin, tapi dia gila. Kita disuruh tiarap. Saya yakin saya akan tiarap, Anda akan tiarap, karena dia nembak. Walaupun dia tidak waras, tapi dia pegang senjata. Oke. Itu keadaan sekarang yang ada di dunia. Seperti apa yang dilakukan oleh Trump, tarif sampai gila-gilaan, begitu tinggi, ada yang sampai sekarang 200% lebih. Nah itu bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia dan bisa saja mempengaruhi ke sektor politik. Ya. Nah, tapi kita harus optimis. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ini? Bisa kalau kita bersatu. Dan kita pernah melalui hal-hal seperti ini dan kita melewatinya. Intinya bahwa mari kita sama-sama bekerja dan kita fokus aja ke depan. Kayak kuda itu kalau kita naik delman itu kan dia ditutup sini supaya dia hanya bisa melihat ke depan gitu. Ya. Kalau kita melihat ke kiri ke kanan, kita akan terdistract atau terganggu dengan berbagai macam panorama di sekitar kita. Ya. Ada rayuan, ada godaan, ada intimidasi dan lain sebagainya. Saya kira itu yang paling penting ya menjadi closing remark dari saya. Mudah-mudahan terutama anak-anak muda tadi ya kita mengundang lah untuk sama-sama kita kembangkan kota yang kita cintai ini, karena ini bukan kota saya kan, bukan juga kota kamu, tapi ini kota kita. Oke. Kota kita semua, tidak ada aku dan kau, yang ada kita. Kita. Jadi saya juga bukan siapa-siapa tanpa pemilih yang berada di belakang kami. Terakhir sekali, kami telah ditakdirkan Yang Maha Kuasa untuk melayani warga Kota Tarakan dengan terpilih melalui proses demokrasi yang sudah kita sepakati itu. Dan kami disumpah itu untuk melayani warga Kota Tarakan tanpa terkecuali. Yang memilih kami, yang memilih Kota Kosong,
yang memuji kami, yang menjanji kami kan sudah berlalu. Ya. Sekarang ini program yang saya maksud tadi diperuntukkan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Siap. Tidak ada no room for personal affairs. Yes. Jadi yang ada itu adalah ruangan untuk hal-hal yang profesional. Kita harus melihat itu. Tidak ada urusan perasaan saya sakit hati Pak. Tidak ada like dislike begitu Mas. Ya, tidak. Okay. Pemimpin tidak boleh begitu. Oke. Kita ketika sudah memimpin ya kan memimpin untuk semua orang di kota ini, bahkan untuk yang bukan orang. Misalnya mangrove. Mangrove emang milik kita kan enggak, tapi kan dia harus diurus juga. Mangrove yang mati mau diurus juga gitu ya. Baik, nah, saya kira itu yang paling ujung ya, bahwa ayolah mari kita urus kota kita ini bersama, karena tanpa kebersamaan rasanya sulit sekali kita melakukan lompatan. Ya kita akan berjalan, tapi kita ingin ada lompatan supaya kita bisa mencapai kemajuan-kemajuan yang dicapai orang berpuluh tahun. Kalau bisa kita capai dalam 2-3 tahun, mengapa tidak kan? Oke, baik Pak Ibnu. Terima kasih obrolannya hari ini. Semoga loncatan tadi bisa jump up dan mencapai impian yang diharapkan. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Ya pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Saud Is. Transformasi seorang politisi menjadi seorang birokrat. Hingga soal tantangan memimpin kota ini tanpa melupakan asal-usul serta idealisme. Kita semua belajar bagaimana bahwa jabatan bukan sekedar status, tapi juga niat tulus untuk melayani masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV dalam program Sosok. Salam. Saya termasuk tipikal orang yang how to. Bukan yang theoretical base. Ini itu kebanyakan seminar segala macam. Saya rasa sudah basa-basi aja. Sekarang ini kalau kita mau tanya teorinya, tanya aja sama ChatGPT. Iya, sudah keluar semua itu Pak. Pasti keluar sudah. Pasti dia lebih pandai daripada kepala OPD, pastinya. Baik. Sekarang ya yang untuk mencari way out-nya atau outcome-nya, ChatGPT nggak bisa kan? Iya. Itu harus orang butuh sudah. person di situ. Dan menurut saya sebenarnya gitu. Orang itu kalau mau dikeluarkan potensi terbaiknya, harusnya dia di-attack memang. Puja-puji tidak akan mengeluarkan kemampuan orang. Siap. Kalau misalnya orang dipuji pasti kan terima kasih. Iya. Makanya tapi saya kalau dia dituduh, dia mau tidak mau kan harus betul. By nature akan keluar mekanisme defensif gitu. Nah biasanya pasti akan muncul kemampuan terbaiknya untuk menjelaskan.